Hutan belantara PNG jadi saksi bisu peperangan. Adu strategi TNI dan KKB pecah. Lihat yang terjadi selanjutnya. TNI berkoordinasi dengan Konsulat RI di Papua Nugini PNG seusai baku tembak anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pantas dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kirom. TNI meminta PNG menutup pintu keluar masuk perbatasan dengan RI karena berdekatan dengan lokasi baku tembak. Saat ini tengah koordinasi dengan Konsulat RI di PNG untuk melakukan penutupan pintu keluar masuk RI PNG, ujar Kapendam 18 Cendrawasih Kolonel CPL Eko Daryanto saat dimintai konfirmasi Senin. Permintaan penutupan pintu keluar masuk di perbatasan dilakukan untuk mencegah larinya pelaku ke PNG baku tembak KKB dengan Satgas Pantas di Kirom, Papua mengakibatkan satu anggota TNI Serda Miftahur Rahmat gugur. Baku tembak yang terjadi sekitar 15 menit pada pukul 10.30 WIT juga membuat satu prajurit Prada Juwinta Ramadan terluka karena luka tembak pada pelipis kanan dan pinggang kiri. Baku tembak dengan KKB terjadi dengan anggota Yunif 713-ST yang bertugas di pos Bawan Baru. Kelompok KKB menyerang saat anggota TNI mengambil logistik di pos Kaliasin. Area rahasia yang menjadi markas KKB Papua kembali berhasil diduduki prajurit TNI Polri. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat anggota TNI Polri menyerbu tempat yang menjadi persembunyian KKB Papua. Dalam penyerbuan itu, KKB Papua berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu sekejap. Dalam video itu tampak anggota KKB sedang berkeliaran di tengah hutan. Mereka umumnya memanggul senjata api. Tak diketahui secara pasti di wilayah mana anggota KKB itu berkeliaran di hutan Papua. Tak disebutkan pula siapa yang sesungguhnya memimpin pergerakan kelompok separatis tersebut. Namun dari gambar yang beredar tampak nyata betapa kondisi geografis wilayah tersebut amatlah berat. Daerah itu bergunung-gunung dengan lembah dan ngarai yang terjal aliran sungai yang berarus kencang. Meski demikian anggota KKB itu tetap bergerak maju walau hanya berjalan kaki. Para pria bertubuh gempal itu pantang mundur saat membelah alam nan berat tersebut. Kendati sesekali harus beristirahat sekedar melepas lelah, tetapi kelompok pemberontak itu seakan tak mengenal lelah. Siang malam mereka berkeliaran tanpa menyadari sama sekali kalau pergerakan kelompok yang satu ini dibuntuti oleh prajurit TNI Polri. Alhasil, ketika senjata datang menerpa, anggota KKB tersebut memasuki area yang paling rahasia. Area itu adalah markas KKB yang paling tersembunyi di wilayah Papua. Letaknya di balik bukit terjal dan hanya bisa tercapai bila berhasil melewati sungai berarus kencang. Pasca mengidentifikasi lokasi paling rahasia tersebut, prajurit TNI Polri pun perlahan-lahan meringsek maju. Walau sempat pesimis akan lebarnya sungai yang membentang panjang di depan mata, para tentara kebanggaan NKRI itu pantang menyerah. Anak-anak Jenderal Andika Perkasa itu terus mencari akal. Anak-anak Laksamana Yudo Margono itu terus mencari akal untuk menyeberangi sungai nan lebar tersebut. Ketika sedang berusaha mendapatkan jalan tikus,
tiba-tiba ditemukan sebuah jaringan pipa air yang terentang cukup tinggi di atas permukaan sungai. Pipa air itulah yang menjadi titian para prajurit untuk menuju markas KKB di tengah hutan belantara tersebut. Untuk menaklukkan pun butuh nyali karena letaknya di tempat terbuka, hal mana mudah dipantau oleh sesama warga Papua yang tergabung dalam KKB. Namun khawatir itu hanya kecemasan belaka, karena selama meniti pipa air itu tak satu anggota KKB pun yang memantaunya. Ternyata pipa air itu letaknya di bagian belakang markas KKB, sementara anggota KKB yang sebelumnya sedang bergerak di tengah hutan, mereka berada di bagian utara. Atas dasar itulah prajurit TNI dengan mudah bergerak maju menuju markas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dan ketika berada pada titik yang ideal untuk menembak, prajurit TNI Polri pun terlebih dahulu melepas lelah dengan gerakan yang ekstra hati-hati. Aparat TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan. Mereka terlebih dahulu memantau situasi hingga memastikan para pria KKB telah berada di dalam markas. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Itulah yang dialami prajurit TNI Polri pada senja itu dari jarak yang ideal untuk menembak. Prajurit kebanggaan NKRI menghujani tembakan terukur ke arah markas KKB. Lantaran serangan itu dilakukan secara tiba-tiba sehingga satu persatu anggota KKB pun jatuh ke pelukan bumi. 4 di antara tewas di tempat dihajar senjata canggih milik TNI, sementara 2 pria lain menderita luka berat. Dari video yang viral di media sosial itu, saat serangan itu sejumlah anggota KKB berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke lembah yang menganga di depan markas. Anggota KKB itu berhasil menggotong pria luka berat yang terkena peluru TNI Polri. Mereka berhasil kabur dari markasnya, sementara yang terkena tembakan dan tewas di tempat dibiarkan begitu saja. Hingga kini tak diketahui di wilayah mana markas KKB itu berada. Pada video itu juga tak diungkapkan kapan penyerangan itu dilakukan. Namun dari fakta yang ada tampak jelas betapa markas KKB dengan mudah dikuasai TNI Polri.